Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat, salam bahagia, salam kesejahteraan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Sebelumnya untuk memastikan para partisipan apakah dapat mendengarkan suara saya? Dapat. Alhamdulillah dapat dengar. Baik, langsung saja kita maaf sebelumnya untuk kata penghormatan. Kata penghormatan dari Ibu Dr. Rahmi Zulmaulida. Maaf sebelumnya sebentar. Baik. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini saya selaku MC, saya Syahrani Pratiwi. Maka dengan ini izinkan saya untuk itu ada pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Jumat Barus SSMS. Kemudian dilanjutkan step mulai jualan di sosmed buat pemula oleh penarasumber dan magic jualan di sosmed selaku narasumber, dan juga ada sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah terbacanya susunan acara, maka langsung saja kita memasuki pada materi inti di acara webinar kewirausahaan yang berjudul Ngobrolin Cara Manfaatin Sosmed Buat Cari Cuan. Untuk itu, mari kita sambut moderator kita dan sekaligus pemandu acara selanjutnya, Kakak Nulkia Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya, saya mohon maaf. Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Untuk kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak, mohon maaf, kata sambutan yang akan dibawa oleh Ibu Dr. Rahmi Zulmaulida MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Suaranya nggak ada, Ibu. Halo. Oh, maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Halo, Bun. Sudah, Bu. Oke, mohon maaf. Saya ambil suaranya di HP nih, nggak tahu error kenapa hari ini. Terima kasih kepada Mas Aldo yang sudah hadir
Mas Aldo ini seorang entrepreneur, kemudian seorang social marketing yang keren dan tinggi di bagian Instagram. Saya follow Mas Aldo ini sudah lama, kira-kira ada setahunan semenjak saya memegang mata kuliah Edupreneur. Dan saya tertarik dengan cara Mas Aldo mencari cuan via sosial media. Dan saya coba menghubungi Mas Aldo via DM, dan ternyata orangnya sangat humble dan langsung menerima, dengan syarat ilmunya harus bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi PGMI di sini. Saya harap juga Mas Aldo bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman PGMI, pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Yayan Lulus Mawe, agar bisa berkembang menjadi sosok edupreneur, kemudian yang bisa berwirausaha, bukan hanya menjadi sarjana pengangguran nantinya. Mas Aldo, kami mohon bimbingannya buat anak-anak kami di sini. Mudah-mudahan ilmu yang Mas Aldo berikan menjadi berkah dan bermanfaat. Saya Rahmizul Maulida sebagai dosen pengampu mata kuliah ini mengucapkan beribu terima kasih, dan kepada tim panitia yang sudah mau menemani saya dari awal sampai akhir, dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kata sambutannya dari ibu kita yang sangat cantik, yaitu Ibu Dr. Rahmizul Maulida MPD. Selanjutnya akan ada pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, yakni Bapak Dr. Jumat Barus SSMS. Untuk Bapak kami persilahkan. Baik, sebelumnya kita sapa dulu, apakah ada Bapak Jumat? Bapak Dr. Jumat, apakah ada? Mohon maaf, ini Pak Jumatnya, Pak Dekan, Mas Aldo, bisa didengar? Assalamualaikum. Oh ya, oke. Silakan Pak Jumat. Ya, silakan Pak. Ini mohon maaf, ini Pak ini saya kok nggak dapat background ini. Mas Aldo. Pak Aldo ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak wajah saya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual ya. Insya Allah ini akan bermanfaat begitu. Kemudian salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kiranya kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Rahmizul Maulida sebagai instruktur hari di mata kuliah Edupreneurship ya. Kemudian para mahasiswa kami yang dari sejak tadi sudah siap sedia untuk menerima hidangan ilmu yang
insya Allah sangat bermanfaat bagi kita bersama. Dan insya Allah anak-anak kami semua nanti kedepannya bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kami muliakan Pak Aldo ya, yang kami panggil Pak Aldo saja, ini lebih friendship ya, lebih familiar kita. Pak Aldo, halo Pak Aldo. Ya, halo, Aldo. Pak. Ya, halo. Ini kami ucapkan ya Pak Aldo ya di kampus IAIN Losmawe ini. Gimana Pak Aldo kabar? Sehat Pak, sehat. Baik, sepertinya terjadi kesalahan teknis oleh Bapak Dr. Jumat Barus. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kita alihkan saja kepada Ibu Dr. Rahmi Zulmaulidah MPD untuk membuka acara hari ini. Untuk Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf nih Mas Aldo dengan segala kesalahan teknis yang terjadi. Karena kebetulan kita IAIN Losmawe hari ini juga lagi ada acara ulang tahunnya yang ke-53. Makanya tadi agak ada perayaan. Oke, Pak Dekan juga lagi ada jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Mas Aldo, maka acara hari ini yaitu seminar kewirausahaan bersama Mas Aldo kita ucapkan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada MC. Oh, ini sudah hadir Pak Jumat atau belum? Oke, kita lanjut ya MC. Oke, silakan Pak Jumat. Gimana Ibu? Bisa didengar ya? Ini ada masalah sedikit Iya, ini jaringan didengar. kita. Baik, silakan Pak ya. Jumat. Oh, mohon maaf Pak Aldo ya. Jadi begini Pak Aldo, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini sangat menyambut baik kehadiran Pak Aldo untuk berbagi ilmu dengan anak-anak kami di IAIN Losmawe ini. Semoga apa yang Aldo sampaikan menjadi bekal yang bermanfaat bagi anak kami, anak-anak kita di IAIN Losmawe ini. Dan semoga juga Pak Aldo dengan curahan atau sharing ilmu yang dilakukan itu, mudah-mudahan Pak Aldo juga akan menjadi lebih sukses, dan kami dan mahasiswa kami bisa mengikuti jejak-jejak yang Pak Aldo lakukan untuk kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang cukup baik kepada Ibu Dr. Rahmi Zulmaulidah yang telah menggagas kegiatan ini, dan kami juga berharap kepada teman-teman yang lain bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Dr. Rahmi agar kiranya anak-anak kita yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini mengenal lebih banyak dunia luar ya, dunia untuk mengambil langkah-langkah sukses agar mahasiswa kita terbiasa dengan hal-hal yang secara praktis yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses ya, termasuk di sini sudah hadirkan Pak Aldo ya. Mudah-mudahan ke depan hal ini yang baik seperti ini bisa diikuti jejak-jejak Bu Dr. Rahmi. Dan kepada anak-anak kami semua, kami berharap ini untuk hari ini coba buka hati kita, buka pikiran kita untuk seluas-luasnya menerima ilmu dari Pak Aldo, agar kiranya selain mendapatkan ilmu dari bangku di perkuliahan, kiranya anak-anak kami semua bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan oleh Pak Aldo nantinya ya, sehingga anak-anak kami semua bisa melakukan hal-hal yang baik untuk ke arah kesuksesan Anda semua. Jadi ini saja Pak Aldo, terima kasih dan mohon maaf kami ini dalam waktu hanya sesingkat-singkat ini kami memberikan ucapan terima kasih kami dan ucapan yang salut bagi Pak Aldo telah secara ikhlas datang ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan secara virtual untuk bertemu dengan kita semua di sini.
Terima kasih, mudah-mudahan Pak Aldo lebih sukses dan kita semua di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan juga akan mendapatkan sukses itu. Terima kasih Ibu Dr. Rahmi, terima kasih anak-anak kami semua dan terima kasih Pak Aldo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Jumat Barus atas pengarahan sekaligus pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Langsung saja, setelah terbacanya semua susun acara, maka kita masuk pada kegiatan inti di acara webinar kewirausahaan yang berjudul Ngobrolin Cara Manfaatin Sosmed Buat Cari Cuan. Untuk itu, forum diskusi akan dialihkan secara penuh pada moderator kita, Kakak Nulkia Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Dengar suara kan? Baik, terima kasih kepada Mbak Rani selaku MC terkece kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Baik. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nulkia Salsabila yang akan memandu sesi seminar pada kesempatan pagi hari ini. Senang rasanya bisa hadir di tengah hangatnya keluarga besar PGMI yang berbahagia pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Loksmawe, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Edupreneur, dan yang saya hormati narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Dan tak lupa pula yang saya hormati seluruh rekan-rekan semua mahasiswa PGMI IAIN Loksmawe. Di sesi seminar kali ini tentang ngobrolin cara manfaatin sosmed buat cari cuan. Nah, berbicara soal media sosial pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Media sosial adalah sebuah wadah bersosialisasi secara online serta menghapus batasan-batasan berinteraksi. Dengan media sosial, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman, maka izinkan saya menyampaikan sisi singkat dari beliau. Beliau adalah seorang pakar konten kreator dan social media marketer dari youngtrepreneur.id. Beliau juga seorang co-founder dari Forabok yang merupakan startup yang bergerak di bidang wedding dan juga sekaligus owner dari Siagalapak. Beliau mempunyai skill di bidang speaking, content marketing, digital marketing, sales funnel, dan copywriting. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Surabaya pada Fakultas Teknobiologi. Baik, langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Mas Aldo. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator, dan terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Aldo untuk memaparkan materinya. Silahkan Mas Aldo. Thank you ya buat moderator. Sebelumnya aku minta maaf banget ya buat teman-teman semua di sini yang tadi karena ada kendala teknis itu jadi agak molor nih. Libur ya setengah jam. Sebelumnya kenalin ya, namaku Orlando Emeraldi, panggil aja Aldo ya. Tadi udah dikenalin juga sempat dikit ya. Aku salah satu konten kreator dari youngtrepreneur.id. Mungkin teman-teman di sini yang suka belajar bisnis, cari tahu soal sosial media, mungkin pernah tahu ya akunku kontenku kayak gitu. Aku sambil share screen ya, sambil langsung aja mau share materi.
Oke, udah kelihatan belum nih slide-ku? Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Halo, Mas. Oke, langsung aku mulai aja ya. Ini antusiasnya keren banget nih dari teman-teman IAIN ya. Aku senang banget nih ngisi kalau pesertanya tuh semangat gitu ya kan, saring on cam semua. Nah, ini menarik nih. Jadi ilmu yang aku sharing juga bisa diserap dengan baik kan kayak gitu ya. Oke, aku pengen share ya, mulai Mas Umar dari apa sih rahasianya sosial media gitu ya. Jadi aku pengen share the secret of social media. Gimana cara manfaatin sosial media supaya lebih efektif lagi, supaya menjadi alat yang bisa dibilang produktif gitu ya. Kita nggak cuma konsumsi sosial media aja. Oke, apa yang bakalan kita bahas ya kurang lebih mungkin 30-40 menit ke depan, aku pengen sharing seputar 5 poin penting ini teman-teman ya. Pertama yaitu kenapa sih kok harus sosial media? Kenapa kok zaman sekarang itu sosial media itu kita kalau bisa jangan cuma dikonsumsi tapi diproduksi, dipakai buat alat produksi misalnya. Terus juga yang kedua, sumber-sumber penghasilannya kalau kita mau produksi pakai sosial media ini apa aja sih kayak gitu ya. Terus yang ketiga yang namanya marketing funnel ya, ini nanti apapun ya kita nantinya misalnya mau manfaatin sosial media untuk jadi konten kreator, untuk nantinya juga mau ngembangin usaha, untuk jualan, kita harus paham yang namanya marketing funnel teman-teman. Terus juga ngomongin sosial media pasti nggak lepas sama namanya konten ya, makanya aku juga share sedikit seputar konten marketing dan gimana caranya menjual sesuatu lewat konten kayak gitu ya. Kita bakal bahas satu persatu nih dari 5 topik utama ini. Oke, sebelum masuk ke poinnya ya, aku pengen share sedikit tentang data nih teman-teman. Jadi ini data yang aku dapat dari Hootsuite ya, salah satu sumber yang bisa dibilang kredibel lah ya. Dan di sini dia bilang nih, kalau total populasi Indonesia itu kan ada 277 juta jiwa ya. Gede banget ya, kita kan salah satu negara yang populasi terbesar di dunia nih. Yang menariknya di sini nih, pengguna internet kita itu udah sampai 73% teman-teman ya. 200 juta jiwa lebih itu pakai internet. Dan ternyata 190 juta lebih itu pakai yang namanya sosial media. Ya, gede banget ya. Jadi 190 juta orang nih, ibaratnya kalau kita ngomong bisnis gitu ya, ngomong market, itu gede banget ya 190 juta. Kalau kita ngomongin bandingin sama mungkin kapasitas apa ya, mall terbesar di Indonesia gitu apa ya, Jakarta mungkin ya, Grand Indonesia gitu. Mungkin kapasitasnya cuma 20-30 ribu orang gitu. Tapi ini kalau ngomongin sosial media, potensinya bisa sampai 190 juta. Gede banget ya. Nah, terus kalau pertanyaannya selanjutnya, oke, sosial media potensinya gede. Tapi kan sosial media itu banyak kayak gitu ya. Kita harus pakai yang mana nih gitu ya. Nah ini aku share lagi tapi dari data ya teman-teman, yang bilang data. Di Indonesia sendiri ya di tahun 2022 Februari terakhir ada, kita bahas aja 5 top 5-nya sosial media gitu ya. Pertama ya di Indonesia itu tertinggi WhatsApp. Ya mungkin di sini semua pakai WhatsApp ya teman-teman semua. Terus yang kedua adalah Instagram. Ketiga ada Facebook. Keempat TikTok. Nah, ini aplikasi yang pendatang baru tapi cukup menantang ya, TikTok. Dan terakhir adalah Telegram. Ya, terus ada Twitter dan lain-lain. Kalau ditanya pakai yang mana? Ya tergantung, baik lagi ya. Tergantung apa nanti kita bakal bahas detail ya. Tergantungnya kayak gimana. Tapi kalau ditanya apakah kita harus pakai semua nih? Nggak harus juga ya. Tergantung nanti dari target audiens kita, niche yang mau kita pakai dan lain. Kayak gitu ya. Itu aku share sedikit seputar data nih untuk pembukanya. Terus pertanyaannya, kenapa kok kita harus pakai sosial media? Kayak gitu ya. Aku rangkum nih, ada 3 poin penting sebenarnya kok. Kita harus banget pakai sosial media. Pertama ya, kalau kita ngomongin bisnis, kayak gitu ya, ngomongin usaha, namanya sosial media tadi ya, dari data bilang, ada 190 juta orang lebih yang pakai sosial media. Kalau kita tadi ngomong nih, misalnya kita buka usaha deh, apa ya, misalnya dagang siomay deh, gitu, dagang siomay. Mungkin kalau kita dagangnya cuma di sekitar Lok Semawe gitu ya, atau di sekitar daerah Jawa gitu ya, Jakarta misalnya. Ya orang-orang yang tahu ya cuman daerah itu aja gitu ya. Ya orang Jakarta, ya orang Lok Semawe aja gitu. Bisa nggak orang misalnya Kalimantan atau orang dari Papua gitu tahu? Ya agak susah ya. Mungkin bisa, tapi ketika mungkin mereka mampir ke Jakarta, ketika mereka mungkin mampir ke Lok Semawe baru bisa. Tapi kalau orang yang nggak pernah mampir ya nggak tahu gitu. Ada usaha ini, ada bisnis ini kan gitu kan.
Nah, kalau kita pakai sosial media, kita bisa jangkau orang lain ya. Contohnya kayak tadi ya, Bu Rahma bisa nemuin aku. Padahal kita jauh banget ya kan. Dari Lok Sumawe ke aku di Jawa Timur ya gitu. Tapi kita bisa ketemu. Nah, itu kerennya sosial media. Yang kedua adalah ningkatin yang namanya kedekatan dengan market. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kita ngomongin tadi ya, balik lagi gitu. Bisnis kan kita nggak cuma nyari orang baru ya. Kita jualan di Jakarta. Gitu. Nggak cuma tujuannya supaya orang Surabaya, orang Sumawe, orang mana datang ke kita. Nggak cuma itu. Nggak cuma mencari orang baru, tapi juga kalau bisa menjaga orang yang udah datang. Ya, orang yang udah masuk, orang yang udah mampir. Kalau bisa ya dijaga supaya nanti apa? Orang beli lagi di kita. Nah, kalau di dunia offline kayak gini ya, gimana caranya ya? Ibaratnya kita punya toko gitu ya, kita kan ajak ngobrol pelanggannya gitu kan. Kita tegur sapa dan lain-lain. Supaya apa? Nanti kalau orang beli, ingatnya ke kita ya. Sama-sama beli beras tapi di toko ini loh penjualnya ramah. Jadi orang lebih ingat ya. Sama kayak kita ngomong di sosial media, teman-teman ya. Sosial media itu punya banyak fitur ya yang bisa bangun kedekatan kita sama calon customer kita. Ya. Terus juga yang terakhir adalah dia punya banyak fitur ya. Ini berhubungan juga untuk menunjang promosi. Promosi apa? Selain untuk menjangkau kedekatan, kita juga bisa menjangkau target market baru. Ya, banyak banget ya kalau fitur kalau di sosial media ya, ada yang namanya advertising ya, Facebook, Instagram Ads, ada yang namanya konten kalau ngomong Instagram ya, ada feed, konten di feed ya, ada story post, ada reels dan lain-lain, banyak banget kayak gitu. Ada direct message kayak gitu ya. Oke, terus pertanyaannya kalau kita udah paham, oke, sosial media itu sebenarnya peluangnya oke kayak gitu ya, bagus banget nih, kita harus pakai. Tapi kalau aku mau pakai, emang bisa dapat uang dari mana gitu? Penghasilannya apa aja? Gitu. Apa yang bisa aku gali dari sosial media? Nah ini 4 poin gedenya teman-teman ya. Tapi nanti emang kita bisa kembangin sendiri, gitu macam-macam. Pertama ada yang namanya paid promote atau endorse ya. Mungkin teman-teman udah familiar ya paid promote. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa di sini ya, anak BEM biasanya itu sering banget ya kan ada yang acara gitu kan. Buat sponsorship biasanya cari paid promote kan gitu ya. Menjual jasa attention dari kita jual untuk brand-brand atau usaha gitu kan. Sama juga endorse ya, tapi kalau endorse biasanya ranahnya lebih ke personal ya, mungkin bisa ada selebgram, influencer dan lain-lain. Kedua ada yang namanya brand deals atau brand collaboration. Maksudnya apa? Ini ya, tadi kalau sosial media kan sebenarnya nggak cuman untuk berjualan, tapi kita kalau mau bikin konten gitu ya, sekarang kan daerahnya ya, konten kreator, dapat uangnya dari mana ya? Selain endorse, ada namanya brand deals atau collaboration, teman-teman. Ini ngapain? Simpelnya kalau dijelasin, pernah nggak teman-teman dengar namanya brand ambassador? Tugasnya ngapain? Mempromosikan brand tersebut pakai sistem kontrak. Gitu. Nah ini juga bisa teman-teman ya. Nggak harus kalau zaman dulu kan harus artis gitu ya, harus apa gitu ya, harus yang ditampil TV. Tapi zaman sekarang nggak. Ya, kita bikin konten di sosial media, kita punya follower, bangun akun, kita bisa yang namanya punya kesempatan brand deal atau collaboration ini. Kayak gitu ya. Terus juga yang terakhir adalah event attendance atau speaker ya. Event attendance itu kayak mungkin ada sebuah bisnis baru atau ada usaha baru gitu, ngundang sebuah selebgram, influencer gitu ya. Biasanya kalau Rami itu Arif Muhammad, teman-teman kalau tahu ya, sering banget diundang kemana-mana. Nah itu event attendance, teman-teman. Dia datang untuk apa? Ya karena untuk sebagai penyiarnya, dia sebagai medianya. Atau speaker kayak kita diundang untuk membicara, itu juga bisa menjadi sebuah penghasilan. Dan yang terakhir adalah jualan ya. Jualan ini juga luas banget kalau ngomong di sosial media ya. Bisa namanya affiliate marketing ya. Sekarang juga lagi rame. Ya affiliate ini apa? Simpelnya kayak kita sebar link kayak gitu ya. Misalnya ada toko di Shopee gitu, kita share linknya ke teman kita yang mau beli. Nanti kalau teman kita beli lewat link kita dapat komisi. Kayak gitu. Itu affiliate sistemnya. Ada yang namanya dropship reseller kayak gitu ya. Dan nanti kita mungkin punya brand sendiri kayak gitu dan lain-lain. Ya intinya kita menjual sesuatu. Kalau paid promote, brand deal, speaker itu kan kita dapat nih teman-teman ya, dapat tawaran, dapat apa kayak gitu. Tapi kalau jualan kita yang keluar, kayak gitu. Kita yang bergerak. Ya. Nah, jadi kalian kalau mungkin ya tertarik ini teman-teman semua ya, entah nanti mau jadi content creator, entah nanti mau mulai usaha sendiri, mau mulai dropship, reseller dan lain-lain, affiliate, kalian bisa mendapatkan potensi-potensi ini. Kayak gitu.
Oke, sekarang kita mulai masuk nih ke marketing funnel lah. Tadi kenapa sih kok kalau tadi ya mau ngomongin konten kreator, mau ngomongin bisnis online dan lain-lain, kok harus paham namanya marketing funnel. Marketing funnel ini apa gitu? Sesuai namanya teman-teman ya, funnel tuh corong kayak gitu. Jadi semua kalau kita ngomongin bisnis gitu, semua istilahnya apa ya? Semua transaksi kayak gitu ya. Semua pembelian itu terjadi pasti melalui yang namanya ini teman. Tahapan marketing funnel. Contohnya apa nih ya? Di sini ada 5 ya. Awareness, interest, consideration, evaluation, sampai purchase. Yang terakhir adalah repeat. Gitu ya. Nah, ini aku analogi simpel kayak gitu ya, biar nggak bingung ya. Kalau teman-teman di dunia offline nih, mungkin pernah nggak kalian jalan ke mall kayak gitu ya, lihat ada sebuah brand, ya, misalnya brand apa nih yang ramai ya, Gucci gitu ya. Misalnya ada toko namanya Gucci. Gitu ya. Teman-teman baru masuk mall, Gucci ini ada depan pintu mall, outletnya. Gitu ya. Teman-teman masuk terus lihat nih, oh ada nih ya toko atau outlet namanya Gucci. Gitu. Terus dia kan pasti pajang-pajang baju, gitu, pajang-pajang tas di depan tokonya. Minggu depan teman-teman masuk lagi ke mall itu, ya kan? Masuk lagi lihat di depan pintu Gucci, gitu ya. Masuk lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, sampai akhirnya teman-teman sadar, oke, ternyata di mall ini, gitu ya, itu ada loh toko atau outlet yang jualan baju namanya Gucci. Nah, teman-teman itu sebenarnya masuk di tahapan ini, awareness. Mereka tuh si Gucci, outlet Gucci ini lagi cari awareness ke teman-teman semua yang lewat di depan mall. Gitu. Jadi teman-teman tanpa sadar itu kayak mereka membangun awareness di pikiran kita. Kalau ada toko atau baju, toko yang jualan baju, tas namanya Gucci. Terus mungkin next step-nya nih ya, setelah kalian berkunjung 3-4 kali ke mall, lihat bajunya Gucci gitu ya di pajangan-pajangan depan, kok bagus ya gitu ya, kok cantik ya gitu ya, mungkin coba deh aku masuk deh gitu ya, aku lihat dulu deh. Tanpa sadar ya, teman-teman udah masuk ke tahapan ini, interest. Kalian ada mulai rasa ketertarikan kayak gitu. Kalian mulai masuk, lihat-lihat nih ada baju, ada tas. Terus ada teman-teman ketemu di satu pilihan ya, kayak kira, wah tas merah sama biru ini kok bagus ya, kayak gitu. Kok aku pingin ya, kayak aku masih belum punya nih yang kayak gini. Tanpa sadar lagi, teman-teman udah masuk yang namanya ke corong selanjutnya yaitu consideration. Teman-teman mulai fase menimbang-nimbang, kayak gitu. Mikir-mikir, aku beli nggak ya, gitu. Kok kayaknya bagus, tapi nggak punya dan lain-lain. Ya ada kegundahan dalam hati sendiri kayak gitu ya teman-teman. Saya ini apa nih teman-teman masuk step lagi, cobain deh dulu kayak gitu. Kalau di mall kan ada ganti itu ya, tempat ruang ganti baju kita coba-coba kayak gitu ya. Teman-teman mulai coba ini tasnya ya kan. Wah kok cantik dan lain-lain. Tanpa sadar teman-teman masuk lagi ke fase yang namanya evaluasi. Kalian mulai memikirkan lagi nih kayaknya ini lebih bagus deh yang merah daripada yang biru. Misalnya kayak gitu ya. Sampai akhirnya apa? Oke deh, aku keluar, aku kasir, aku bayar. Sampai kalian ke purchase. Nah, ini kalau kita ngomongin dunia offline, ya, kita akan melewati yang namanya tadi ya, marketing funnel. Apa nih? Perjalanan kita. Di dunia sosial media pun sama sebenarnya teman-teman. Ya, kita pasti lewat yang ini semua. Lewat awareness, lewat orang interest kayak gitu ya. Orang ngeklik konten kita kayak gitu ya. Orang mulai kayak kepo ya, lihat akun kita gitu ya. Stalking istilahnya kayak gitu. Sampai nantinya, oke deh aku mau beli. Nah, cuman ya bedanya apa nih kalau di sosial media? Bedanya di sini teman-teman. Ya, jadi kalau ngomongin tadi ya, kalau toko kan ada tahapan apa ya dari depan ya kan kita lihat masuk, nanti lihat masuk tokonya itu di depan tokonya biasanya kayak ada apa ya tempat khusus gitu ya, tulisannya diskon, sale 50% dan lain-lain. Nah, itu juga sama teman-teman ya di sosial media. Cuman ranahnya kalau kita ngomongin sosial media ya, ngomongin Instagram, Facebook, ya, TikTok ini sedikit unik sih, dia kan sedikit bertransformasi ya, jadi sebuah social commerce gitu, sosial media yang bisa langsung beli gitu. Ini masih TikTok yang punya gitu. Tapi dia juga masih sejauh ini masih sosial media. Nah, terus YouTube dan lain-lain gitu ya. Dia ini masuk ke sini teman-teman, ranahnya awareness, interest, consideration. Intinya apa? Bahwa orang itu sadar brand kita, ya, sadar siapa kita ya. Kalau kita content creator kan kita menjual diri kita nih ya. Kita harus bikin orang dulu sadar.
kita ini konten kreator apa, atau kalau ngomong bisnis, orang sadar dulu, kita ini bisnisnya jualan apa, kita ini tokonya toko apa, orang harus tahu dulu. Terus bikin orang tertarik, gimana caranya? Ya nanti lewat konten, kayak gitu ya. Jadi supaya nanti apa, orang nanti ngeklik ya, lihat profil kita ya kan, lihat postingan kita dan lain-lain. Sampai nanti orang masuk ya ke tahapan evaluasi. Kalau teman-teman mungkin di sini ya familiar ya pasti teman-teman di sini kayak pernah nggak beli baju, tas kayak gitu ya, mungkin lihat foto di Instagram kok cantik, kok menarik gitu. Kalian klik, kalian dihubungin ke link Tokopedia, ke link Shopee kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya itu nanti ranahnya ke purchase-nya di sini teman-teman. Ya, jadi sosial media itu istilahnya untuk narik traffic. Traffic ini apa? Waduh, bingung lagi. Traffic ini istilahnya pengunjung namanya gitu. Jadi tadi ya kayak mall ini bawa traffic. Nah, kalau di sosial media apa? Ya Instagram ini cari traffic. Nyari pelanggan, nyari pengunjung ke toko kita. Toko kita di mana ya? Bisa di Tokopedia, kalau teman-teman jual marketplace ya. Atau mungkin teman-teman ada yang jago bikin website ya, jualan di website juga bisa. Kayak gitu ya. Jualan di WA juga bisa ya, Telegram. Jadi kalau kita ngomongin email marketing dan lain-lain. Nah, ini cukup panjang ya, ranahnya digital marketing cukup luas, tapi aku mau concern aja di sosial medianya aja. Jadi ranahnya sosial media adalah nanti untuk menarik tadi ya, traffic, menyebar awareness, membuat interest. Kayak gitu ya. Oke, ini ya, aku share dikit tadi seputar perjalanan orang, tapi di dunia sosial media. Gitu. Tadi kan kita ngomongin yang offline. Kalau sosial media ya, orang yang awalnya nggak kenal siapa kita, nggak kenal bisnis kita, nggak kenal jualan kita, bikin dia kenal. Kayak gitu ya. Bikin orang interest tadi ya kalau di funnel. Terus bikin orang kepo, ya, bikin orang mulai istilahnya ya, pengen tahu lebih lanjut gitu ya, kepo, sampai dibikin orang beli dan dia loyal. Bahkan di sosial media kita pakai yang namanya konten, teman-teman. Konten. Kontennya apa? Pertanyaannya gitu ya. Nggak kenal sampai kenal, nggak kenal bisnis kita jadi kenal bisnis kita. Pakai apa? Macam-macam ya, tergantung nanti industri kita apa ya. Bisa konten-konten yang baunya entertain, kan meme misalnya. Kalau kita jualnya produk yang mungkin skincare gitu ya, lagi rame gitu ya di kalangan cewek, mungkin lebih ke arah informatif ya, edukasi juga bisa ya kan, skincare. Atau mungkin juga konten-konten tipe artikel ya, tergantung dari industri kita. Terus dari kenal dari kenal jadi kepo pakai apa? Sama konten lagi ya, tapi beda lagi ya, kontennya tahapannya isinya apa. Mungkin karena kita harus bikin orang lebih tertarik ya, kita harus menjelaskan produk kita, bisnis kita lebih dalam. Mungkin bisa pakai yang namanya video ya, atau reels ya kalau di Instagram, atau mungkin carousel post ya, atau multi post gitu ya kalau di Instagram. Macam-macam ya. Sama juga kepo jadi beli pakai apa? Kontennya apa? Konten promo, ya kan? Konten diskon, konten voucher. Nah, makanya kayak kalau teman-teman di sini mungkin pernah ngamati ya, kalau brand-brand gitu, mereka selalu ada fasenya teman-teman. Ya. Nggak semua itu kontennya dihajar promo gitu ya. Foto produk kayak gitu. Kan ini biasanya kesalahan banyak banget orang-orang yang baru mulai masuk sosial media, upload foto, diposting, dikasih harga, dibilang promo dan lain-lain. Nah, orang-orang lupa gitu ya, atau nggak paham. Sebenarnya orang sebelum masuk ke fase mau beli, dia harus kenal dulu, dia harus kepo dulu. Kok tiba-tiba orang disodorin voucher ya bingung kan gitu ya. Lah ini apa gitu kan? Ini ngapain kayak gitu kok? Aku kasih voucher. Terus kita giring dulu orang-orang. Sampai nanti loyal ya. Loyal ini berarti kayak istilahnya ya repeat order terus gitu ya. Beli di kita terus. Pakai apa ya? Pakai namanya mungkin VIP program. Teman-teman kalau mungkin pernah tahu nggak? Ini kalau simpelnya mungkin pernah nggak beli martabak atau beli terang bulan gitu ya istilahnya kalau di sini. Itu beli 10 dapat kayak kartu stempel tuh teman-teman. Kalau beli 5 dapat diskon 50%, beli 10 dapat gratis 1 martabak. Mungkin pernah ya teman-teman di sini ya. Nah, itu sebenarnya VIP program. Nah, pernah ya kayak itu. Itu VIP program teman-teman. Jadi membuat orang yang udah beli itu istilahnya pengen beli lagi gitu ya. Kenapa dia ngejar itu? Wah, kalau aku beli 5 dapat diskon. Wah, aku beli 10 dapat gratis. Dikejar terus. Nah, itu bikin orang tuh loyal. Untuk community ya, community ini juga lagi rame. Kalau teman-teman punya produk buat sebuah komunitas, fungsinya apa ya? Ini maksudnya ranahnya community marketing kayak gitu nanti ya. Intinya kayak kita membangun hubungan tadi, baik lagi kedekatan di komunitas tertentu kayak gitu. Referral kayak gitu ya dan lain-lain. Ini tadi baik lagi ke
industri kita, bisnis kita apa. Nah, ini ya garis besarnya. Kalau ngomongin sosial media, intinya kayak konten. Makanya kalau di kalangan biasanya digital marketer gitu ya, internet marketer tuh sering banget bilang content is king. Jadi kalau ngomongin dunia digital ya, apapun itu isinya konten. Kayak gini pun ya, kita webinar ini teman-teman ini konten. Gitu. Nanti kalau ada industri apa gitu ya, ada yang namanya webinar marketing. Karena apa? Webinar ini adalah salah satu konten yang bisa kita kemas untuk sarana promosi, sarana marketing. Ya, jadi kalau teman-teman udah mulai mutusin, oke aku mau terjun sosial media, tugasnya adalah bikin konten. Kayak gitu, karena semua butuh konten. Oke, sekarang kita mulai masuk nih. Sebelum udah paham nih, oke aku harus bikin konten. Tapi konten kayak gimana? Kayak gitu ya, pertanyaan selanjutnya. Kontennya kalau aku pahamnya sih ya, kalau aku jual baju ya aku foto aja kan, bajuku yang bagus, ya aku pakai model yang cantik, yang ganteng, yang keren gitu kan. Terus aku posting. Bener nggak? Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga ya. Tapi kita harus tahuin dulu teman-teman. Ada data menarik dari Hootsuite lagi. Di sini dia bilang nih, main reason orang pakai internet ya, pakai sosial media. Alasan utamanya apa? Kita ambil 3 top 3-nya aja ya data ini. Dia bilang, pertama, finding information. Orang main sosial media itu cari informasi sebenarnya. Kedua, finding new ideas and inspiration. Orang cari inspirasi, cari ide baru. Ketiga, staying in touch with friend and family. Ya sekedar kepo aja temanku ini ngapain sih? Ya, kemarin habis jalan-jalan kemana dan lain-lain. Dan dari sini ya kita lihat nih, dari sini nggak ada nih ya satupun yang bilang orang mainan sosial media atau internet itu aku pengen beli sesuatu gitu ya. Nggak ada ya teman-teman ya. Psikologi kita gitu ya. Kita buka Instagram apa? Ya tadi ya, cari informasi atau cari tahu teman kita ngapain gitu. Nah, data ini ya sebenarnya bilang apa teman-teman? Dia ingin bilang psikologi, istilahnya psikologi audiens kita, psikologi orang yang bakalan kita nanti buatin konten. Itu kayak gimana? Jadi orang itu nggak siap beli teman-teman. Kalau di sini kita bilang, sama kayak ibaratnya gini, analogi simpelnya. Teman-teman pernah nggak, misalnya nih janjian sama teman gitu ya, minggu besok kita jogging yuk gitu ya, ke taman gitu. Kita lari-lari pagi. Oke deh, pagi ya jam 6. Siap-siap ya, jogging pakai baju olahraga dan lain-lain. Terus tiba-tiba nih, kalian baru masuk misalnya Car Free Day gitu ya. Dari masuk Car Free Day, ada orang bawa brosur tiba-tiba nawarin asuransi. Misi mas mbak gitu. Silakan belum dia prospek. Gitu. Apa yang kita lakuin? Ayo, 95% ya, pasti jawabannya kita akan menolak. Ya, pasti kita kayak, sorry mas, sorry mbak, enggak dulu. Gitu. Kenapa? Ya karena secara psikologi ya, secara apa kita nggak siap untuk itu kan. Kita pengennya ke taman ini, ke Car Free Day ini jalan-jalan, jogging sama teman kita. Sama kayak sosial media teman-teman ya. Kalau tiba-tiba nih kita posting foto ya, kita buka Instagram, tiba-tiba posting misalnya jual makaroni ya, posting makaroni gitu, dikasih harga. Jual apa lagi misalnya, siomay tadi, posting siomay dikasih harga. Ya kita nggak siap sebenarnya. Kita pengennya cari informasi, cari ide, nggak tiba-tiba dijualin siomay gitu kan. Sehingga apa efeknya? Ya di scroll konten kita, dilewatin sama orang dengan cepat. Nanti ngaruhnya ke apa ya? Ke engagement-nya kecil ya gitu ya. Kontenku kok nggak grow dan lain-lain. Itulah kenapa kok kita harus pahami dulu psikologi orang masuk itu ngapain. Supaya nanti eksekusi kontennya lebih tepat. Kayak gitu ya. Oke, sekarang udah paham psikologinya apa. Terus kalau mau bikin konten, apa yang harus diperhatiin? Ya ini 3 poin penting ya yang harus kita tahu kalau kita mau bikin konten. Pertama, relevan dengan niche. Niche ini apa gitu ya? Niche ini ceruk pasar, jadi suatu target pasar spesifik. Ya, banyak banget orang kalau ditanya, aku jualan ini nih, jual baju gitu ya. Bajumu untuk siapa? Ya kalau bisa sih untuk semua orang ya, karena bajuku ini kayaknya ini ya, soalnya bisa dipakai semua orang. Percayalah produk kita nggak bisa dipakai semua orang, teman-teman ya kan. Jadi kayak misalnya nih, baik lagi misalnya kita pengen baju muslimah gitu ya. Nah baju muslimah ini yang pakai siapa? Gayanya kan beda-beda, teman-teman. Mungkin teman-teman yang cewek lebih concern, lebih tahu kayak gitu. Tipenya kayak gimana? Nggak mungkin semua orang pakai baju kita kayak gitu. Ya makanya kita perlu target dulu orangnya kayak gimana. Niche itu namanya. Jadi bikin konten harus relevan dengan niche. Terus yang kedua apa? Paham audiens. Jadi ya, banyak banget kesalahan juga orang
tanya nih kayak kenapa sih kok kontenku nggak grow, kontenku nggak gerak kayak gitu ya. Karena nggak tahu audiensnya. Orang bikin konten itu sifat dasar manusia ya, ego kayak gitu ya. Kita pakai konsep egosentris. Berdasarkan menurutku oke gitu. Aku buat ini kok bagus ya. Ya udah aku posting, aku jalani seperti ini. Padahal konsepnya kalau kita pengen bikin konten, kan yang menikmati konten kita kan orang lain ya, bukan kita. Kayak gitu ya. Jadi kalau zaman dulu ya mungkin Instagram masih sistemnya foto galeri, sikap egosentris mungkin masih masuk ya. Oke, aku posting menurutku cantik kok ini gitu. Menurutku keren kok ya udah posting, nggak masalah. Tapi kalau kita bikin konten sekarang, mereka yang menikmati konten kita. Kalau misalnya mereka nggak suka, dilewatilah konten kita dengan cepat. Makanya konsepnya harus audiens sentris. Menurut audiens oke, bukan menurut kita. Kayak gitu ya. Saya adalah punya tujuan, bikin konten ini mau ngapain? Mau sebar awareness kah tadi di awal? Ataukah mau kumpulin audiens kah untuk cari follow? Ataukah untuk menjual sesuatu? Dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan sih ya. Tadi katanya psikologinya nggak boleh jualan, tapi kok tujuannya jualan nih? Gitu. Nanti kita bahas lebih detail ya. Kok bisa nih? Kayak gitu. Tapi komponen pentingnya 3 ini dulu teman-teman ya. Kita harus pahami dulu. Kita bedah satu persatu ya. Pertama tentuin niche. Gitu. Tadi ya, niche itu ceruk pasar spesifik yang pengen kita target. Ya, jualan skincare misalnya. Skincare ini untuk siapa? Ya kan ada macam-macamnya, grade-grade-nya kan gitu ya. Ada yang skincare 100 ribuan, ya, ada yang kelasnya 500 ribuan. Nggak bisa orang target skincare 100 ribuan untuk semua orang. Kayak gitu ya. Ada loh orang yang nggak suka loh skincare yang 100 ribuan. Ada yang lebih pilih yang 300 ribu, menurutku cocok di mukaku. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mentarget itu. Makanya tentuin dulu. Skincareku ini ke siapa? Misalnya, oke, produkku skincare mau ke cewek. Kayak gitu. Karena dominasi cewek, mungkin yang lagi cukup banyak concern. Ceweknya kayak gimana nih? Ya kan? Apakah skincareku ini produknya lebih fokus di jerawat ya misalnya? Misalnya ya teman-teman ya, aku juga kurang paham gitu. Misalnya aja skincareku fokus di menghilangkan jerawat gitu, membuat orang nggak mudah jerawatan. Maka fokus concern kita utamanya adalah orang yang sering jerawatan kan. Gitu. Kalau orangnya yang wajahnya berminyak gitu, dikasih yang jerawatan, ya mereka nggak begitu terlalu nggak begitu terlalu mengurusi kayak gitu, karena dia nggak begitu concern di situ. Makanya kita harus tentuin dulu. Nah, cari tahunya gimana ya biar gampang gitu ya kan. Aku rangkum pakai 3 pertanyaan ini. Ya, kalian bisa jawab ya. Mungkin kalau di sini ada yang udah mulai usaha gitu ya, pingin coba jawab 3 pertanyaan ini. Pertama, apakah masalah kamu atau orang sekitarmu yang bisa kamu bantu selesaikan? Tadi ya. Misalnya produkku skincare tadi. Balik lagi, produkku ini ya bisa ngilangin jerawat. Kalau orang-orang cuma dalam 7 hari, produkku bisa 3 hari. Kira-kira nih pertanyaannya, kalau ada orang yang gampang jerawatan tadi ya, concernnya, kalau aku kasih skincare aku tanyain, kamu mau nggak jerawatmu hilang dalam 3 hari, cuma 3 hari, pakai produk ini? Kalau orang bilang, ya mau dong, gitu kan. Aku biasanya pakai ini sih seminggu gitu baru hilang. Berarti terselesaikan masalah pertama. Oke, ternyata ada orang yang mau kita selesaikan kalau kita kasih produk ini. Lanjut pertanyaan kedua. Apakah kamu atau orang sekitarmu mau membayar jika masalah itu selesai? Jadi kalau misalnya nih orang tadi kita kasih skincare, gitu ya, mau nggak ada produk yang bantu kamu 3 hari hilang? Mau dong gitu. Kalau harganya misalnya 100.000, oke nggak? Nggak apa-apa sih. Yang penting jerawatku hilang, soalnya jerawatku susah banget hilang. Masalah kedua selesai, ya. Ternyata orang itu mau bayar loh, gitu, kalau kita kasih kayak gini. Ketiga, apakah masalah itu akan ada dalam jangka waktu lama? Jawabannya pasti ya, kan pasti akan ada orang yang jerawatan, ya kan, orang yang mukanya sensitif dan lain-lain. Berarti selesai. Ketiga, oke, berarti tadi ya market yang kita susun tadi ya, niche yang kita sasar tadi ternyata cukup profitable. Niche ini bisa kita sasar, bisa kita buatkan kontennya untuk mereka. Nah, jadi ini ya salah satu cara untuk kita tentuin dan validasi juga niche kita ini oke, tepat atau enggak. Kayak gitu ya. Oke, dapat checklist niche-nya, selesai masalah pertama. Next, step kedua, teman-teman ya. Tentang mempelajari yang namanya audience. Nah, jadi ini yang cukup
advance teman-teman ya, yang mungkin banyak banget yang dikeluhin kayak gitu. Aku bikin konten, aku bikin apa, aku nggak grow. Mungkin nggak paham yang namanya audiensnya, masih belum kenal banget orang yang nonton itu siapa. Coba ya teman-teman jawab bareng-bareng 5 pertanyaan ini. Pertama ya, kalau kita ngomongin audiens, siapa yang bakal nonton konten kita? Kita juga harus cari tahu. Ini biar nyambung ya, karena contohnya ini adalah seputar parenting ya. Misalnya nih, aku pengen jualan buku gitu ya, buku anak. Berarti yang harus kita target ya, kalau kita membayangkan audiens gitu ya, membayangkan penonton kita kayak gimana gitu ya. Jualan buku ini siapa nih, buku anak? Ya pastinya anak-anak dong, kan nggak mungkin orang tua gitu. Nenek-nenek kan kita kasih buku gambar, ya nggak mau kan beli. Berarti anak-anak. Gitu. Oke, coba deh tulis dulu. Anak-anak mungkin yang akan nonton konten kita. Dapat 1. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih kalau anak-anak ini kita kasih buku gambar, gitu ya, mau nggak? Mau, gitu ya. Kalau suruh beli gimana? Ya susah ya kan, anak-anak kecil kayak gini nggak bisa beli, ya kan? Karena apa? Dia nggak punya uang. Yang punya uang siapa? Orang tuanya. Berarti masalahnya buku kita dikonsumsi anak-anak, tapi yang punya buying power, punya uang, gitu, punya duit, orang tuanya. Berarti kita harus cari hubungan antara orang tua dan anak, kayak gitu ya. Orang tua seperti apa yang punya anak usia mungkin berapa ya? Suka buku gambar biasanya berapa? 1 sampai 5 tahun mungkin ya, yang suka masih gambar-gambar gitu. Orang tua umur berapa nih? Mungkin orang tua muda, ya kan? Usianya berapa? 25, 30 mungkin ya, yang masih baru punya anak kecil. Berarti dapat, oke, ternyata mungkin bisa anak-anak, gitu ya. Atau mungkin option kedua bisa orang tua muda. Ditulis ya. Pertanyaan pertama selesai. Sekarang pertanyaan kedua. Apa pain atau gain mereka? Maksudnya apa nih? Jadi pain itu masalah, gain itu adalah sesuatu yang ingin dia capai. Kita cari tahu apa masalahnya audiens ini. Orang yang nonton kita ini kira-kira kalau punya anak kecil masalahnya apa ya? Digambarin, ditulis. Mungkin yang pertama anaknya bandel, bisa aja kan. Umur 1 sampai 5 tahun bandel. Kedua mungkin mainan gadget terus ya. Jadi mungkin kan kalau main gadget kan bahaya gitu ya. Untuk merusak juga mata dan lain-lain gitu ya. Kita coba kasih mungkin belajar pakai buku gambar, bisa jadi ya. Itu masalah, kita tulis juga semua. Oke, dapat. Terus yang ketiga, apa sih kira-kira kebiasaan atau kesukaan mereka? Kayak gitu ya. Jadi ini yang mungkin banyak banget akhirnya orang nggak sadar. Sama-sama orang tua usia 25-30, sama-sama mengkonsumsi konten yang sifatnya itu seputar anak, ya. Seputar tadi ya, parenting tadi anak, tapi tipe kontennya itu bisa berbeda teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ini ya, kita langsung contoh biar gampang. Punya masalah, udah tahu gak hidup apa kan? Tidak apa kamu itu, kayak punya masalah aja. Tanpa disadari, orang tua itu terkadang meremehkan emosi dan perasaan seorang anak. Terkadang seorang anak itu hanya ingin disangka dan dihargai. Dan ini mula awal di mana seorang anak bisa mengalami depresi maupun stres. Biasanya gejala-gejalanya mulai menjadi orang yang sensitif dan tersinggung. Kalau diomongin dikit, dia selalu marah, lebih suka sendiri dan tidak diganggu oleh siapa-siapa. Sudah mulai menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang dulu dia sukai, yang dulu anak produktif tiba-tiba jadi suka nyaman doang, malas untuk berinteraksi dengan lingkungan keluarga. Udah mulai nggak betah di rumah, dan yang paling parah sudah memiliki ketertarikan untuk mengakhiri hidup. Terkadang seorang anak itu ketika mereka lagi bincang, mereka ingin dipeluk dan juga mama tuh sayang banget sama kamu, papa tuh sayang banget sama kamu. Udah. Oke. Dapat ya, kalau konten pertama ini berarti intinya dia seputar edukasi untuk orang tua gitu ya. Gimana caranya menangani anak kayak gitu ya. Biar anaknya tadi merespon anak kayak gitu ya. Tipe pertama edukasi, kontennya monolog, dia bicara sendiri di depan kamera kayak gitu. Atau tipe konten kedua kayak gini teman-teman.
Oke. Sama ya, poinnya sebenarnya adalah untuk apa ya? Merespon anak gini. Gimana kalau anak kayak gini, gimana cara kita merespon kayak gitu. Konten pertama dijelaskan dengan edukasi ya, monolog. Konten kedua, dia langsung adegannya, teman-teman ya. Ada adegan apa, terus gimana caranya orang tua ini ngerespon. Sama-sama edukasi sebenarnya kan. Cuma ini ada sedikit entertain-nya kayak gitu. Tapi cara penyampaiannya berbeda. Nah, ini cara istilahnya apa ya? Konsumennya juga berbeda. Ada yang sukanya lebih kayak gini, lebih santai, ada yang mungkin kalau edukasi gini lebih berat pokoknya. Kayak gitu. Nah, ini tiap orang pasti berbeda, tiap audiens. Makanya kita juga harus cari tahu dulu. Kita harus testing, kita harus riset. Kayak gitu ya. Apa kesukaan mereka, apa kebiasaan nonton konten mereka. Yang terakhir adalah kenapa dia mau nonton konten kita. Kayak gitu ya. Jawabannya pasti adalah untuk menyelesaikan pin mereka atau mencapai gain mereka. Jadi mau istilahnya tadi ya, kalau jualan buku gambar, gitu. Mungkin masalahnya anak ini suka main gadget terus ya, susah buat belajar gambar. Susah untuk lepas dari gadget. Berarti itu mungkin masalah untuk orang tua. Baik teman-teman, ditunggu dulu karena ada. Masih ada. Apakah Mas Aldo masih hadir di forum ini? Udah keluar ya? Halo, cek. Iya. Putus ya, sorry. Tiba-tiba putusin aku, sorry. Udah masuk ya? Aku coba share screen ulang ya. Oke, udah dapat ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman tadi. Sorry, kelewatan. Tadi itu ya, alasan kenapa dia harus nonton kita. Kayak gitu ya. Masuk ke mempelajari audiens. Terus selanjutnya nih, gimana cara eksekusinya sekarang? Oke, udah tahu niche-nya, udah tahu istilahnya audiensnya gimana, udah dapat gambaran. Sekarang tinggal eksekusinya. Rumusnya bikin konten itu kayak gimana gitu. Teman-teman bisa pakai yang namanya teknik HSA, teman-teman. HSA ini apa ya? HSA itu headline, hook headline, S itu story, A itu action. Dan ini adalah rumus dasar gitu. Kita mau bikin konten dimanapun. Mau bikin webinar marketing, mau bikin konten marketing di Instagram Lives, di Instagram Post, yang di TikTok, di YouTube, tekniknya ini. Apa ini HSA? Pertama adalah, ini kayak gini teman-teman. Kayak teman-teman kalau tahu rangkaian buat ini, struktur apa namanya, konten itu ada namanya pembuka, isi, penutup. Kayak gitu. Nah ini sama, ibaratnya kayak gitu. Pembuka gitu ya, kita biasanya sebutnya headline, kayak gitu. Headline ini kalau bisa buatlah yang hookable. Hookable ini apa? Hookable ini adalah headline yang bikin orang tuh penasaran. Gitu. Ini kita bakal bahas lebih lanjut ya. Terus isi konten ini kalau bisa punya story, ada value, ada emosi yang dibuat. Ya, itu story maksudnya. Terakhir adalah namanya action. Jadi bikin konten tadi ya, harus ada tujuan. Tujuan mau ngapain? Ya, mau ngajak orang ini ngapain? Nah, itu ada namanya di action atau penutup. Kayak gitu. Kita bahas satu persatu. Satu kegiatan skincare. Oke, sorry. Pertama, hook headline tadi ya. Apa sih hook headline? Hook headline itu adalah judul ya, atau pembuka konten yang mampu membuat orang itu penasaran. Bikin orang itu kayak, ini apaan sih? Gitu. Pernah nggak sih kan
scrolling sosial media terus tiba-tiba kayak nonton suatu konten terus kayak, ini kok menarik ya gitu, atau ini apa ya? Nah, ini adalah hook headline, teman-teman. Perannya di situ, bikin orang itu stop scroll dan dia tuh baca dulu atau dengerin dulu di awal. Nah, kan konten tadi banyak banget ya tipenya. Jadi ya bisa video, ya bisa atau gambar dan lain. Jadi headline di sini nggak harus teks, tapi juga bisa kalau video ya bisa juga kalimat awal yang kita ucapin di video. Itu juga bisa jadi namanya hook. Atau juga bisa namanya adegan pertama yang kita buat. Kayak gitu ya. Atau scene-nya, istilahnya kayak gitu. Itu juga bisa jadi headline. Hook headline. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya adalah konten seputar skincare ya, teman-teman. Satu kegiatan skincare yang sering banget kamu lupain, padahal ini adalah kunci dan kenapa aku sekarang jadi jarang jerawatan. Ada satu, cuman jarang banget. Ya, eksfoliasi. Untuk regenerasi sel kulit dan juga membuang sel kulit mati, ini penting banget. Terutama untuk mengatasi bekas jerawat hitam seperti ini. Chemical BCAH dan WHA atau PHA bisa hair long essence ataupun toner ataupun physical seperti scrub. Contoh skincare dalam bentuk essence, kamu bisa cobain lah koko. Ini kecil-kecil cabai rawit, banyak kandungannya. AHA, BHA, dan PHA. Kalau aku personal pakai 1-2 kali seminggu dan jangan lupa sunscreen pagi harinya. Oke. Kalau ditanyain hook headline-nya apa sih? Di sini dia bilang, satu tahap skincare yang sering kamu lupa. Di sini dia udah jelas ya, niche-nya adalah cewek seputar skincare kayak gitu. Dia bilang apa di konten awalnya? Dia cerita kalau orang suka skincare kayak gitu ya, kan pasti mikir ya, kan skincare ada tahapan-tahapannya ya, ada pakai ini kayak gitu. Nah, dia bilang nih, ada orang kayak ibaratnya kalian sering pakai skincare ya, pakai tahapan kayak gini, terus ada orang bilangin atau temenmu bilangin, ini loh, kamu tuh sering lupa ada satu tahap yang biasanya kamu lewatin. Apa respon kita biasanya? Kan kita mikir kan, loh emang aku lupa apa gitu? Aku salah apa nih dalam tahapan ini? Ya kan? Nah, ini yang bisa kita taruh di depan konten, teman-teman. Jadi cari hutan itu istilahnya cari masalahnya apa, terus kita sampein dulu di awal. Kayak gitu. Jadi bikin orang tuh akhirnya, oh iya ya, apa sih yang lupa? Ini headline, teman-teman. Next, harus ada story. Ya, setelah kita berhasil membuat tadi ya, kalimat yang di awal itu harus bikin orang penasaran. Tugas kita kedua adalah bikin orang itu stay. Jangan sampai habis lihat isinya nggak jelas gitu ya. Ini apaan ya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus bikin story. Punya intinya, ada value-nya yang ingin disampaikan. Caranya gimana bikin story ya? Pertama harus punya emosi. Ya, emosi ini apa? Emosi ini bukan marah-marah ya, tapi emosi manusia. Bisa senang, bisa sedih, bisa kecewa, kayak gitu ya. Lain-lainnya. Intinya harus ada unsur emosi yang kita mainin. Yang kedua, ada jalan ceritanya yang menarik atau sudut pandang yang kita ambil dari sisi yang berbeda. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga harus punya value ya. Setelah kita ini harus ada value-nya. Value-nya apa? Apakah menghibur, apakah menginspirasi orang, ataukah mengedukasi orang? Ya, ini harus kita pilih. Contohnya apa? Contohnya ini. Ini salah satu brand Janji Jiwa ya. Mungkin teman-teman tahu ya, kopi yang cukup terkenal di Indonesia. Sorry, aku cek dulu sorry. Oke. Di sini targetnya siapa? Kalau Janji Jiwa jual kopi, berarti pasti anak-anak muda gitu ya. Yang suka apa? Yang suka nongkrong ya di kopi-kopian gitu ya. Kan suka ya, ada anak-anak muda itu yang suka nongkrong kan biasanya story-nya tuh foto-foto kopi yang keren-keren gitu ya. Yang ada layer-layernya, ada hiasannya gitu. Nah, di sini dia mengambil topik itu, teman-teman. Ya, dia tahu banget marketnya kayak gitu. Dia buat layer ya, dia cerita nih. Ketika aku ini udah buatin layer gitu ya yang bagus buat nanti supaya customerku itu nyampainya ada layarnya gitu ya, bagus bisa difoto gitu. Dia hati-hati. Nah, terus dia bilang, tapi ternyata abang Gojeknya, abang Grabnya itu kenceng banget gitu ya. Udah dihati-hati sama si orang yang bikin,
diayunin kenceng banget kan, jadinya kekocok kan itu ya susunya. Jadi kan nanti layarnya jadi kecampur kan gitu ya. Jadinya apa ya, jelek dong gitu. Nanti kalau sampai di customer jadinya kecampur semua. Nah, terus ini ada scene di mana Mas yang buatnya itu sampai ngelus-ngelus dada gitu. Dan di zoom, di scene-nya ini di zoom banget ya ketika gimana sih abang Gojek, abang Grabnya ini ngayun-ngayun kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini yang dia benar-benar istilahnya kayak mengambil isi kontennya itu ada ceritanya kayak gitu. Emosinya di sini apa ya? Ada keselnya juga ya kan. Udah dibuat bagus-bagus di kayak gini kayak gitu. Ada juga lucunya sebenarnya kan. Dari cara apa? Dari cara abang Gojeknya ini diayun-ayun ya, dengan PD-nya, dengan merasa nggak bersalahnya kayak gitu dia. Diayun-ayun aja gitu sembarangan. Nah, jadi ada emosi yang dimasuki di situ, ada cerita yang diangkat. Ya. Ini adalah salah satu cara bikin konten yang punya story. Kayak gitu ya. Yang terakhir adalah punya action tadi ya. Bikin konten harus ada tujuannya. Mau diapain konten ini? Mau ngarahin kemana? Jadi tujuannya untuk mengajak audiens atau menggiring audiens melakukan sesuatu. Jadi orang itu habis nonton konten kita apain nih? Kita ajak apa nih orang ini? Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya ini. Oke, ini adalah action teman-teman. Jadi tadi kalau di kontennya ini dia bilang tipe-tipe orang yang belajar copywriting. Jadi di sini dia mentarget orang-orang yang pengen atau concern belajar soal copywriting. Gitu. Dia bilang tipenya tipe 1, tipe 2 gitu kan. Terus tipe 3. Terus yang terakhir ya, dia di kalimat terakhirnya penutupnya dia bilang, jadi siapa lagi yang mau klik link bio Xiao Andreas dan gabung kelas copywriting. Di sini dia bilang sebenarnya kan, dia sebenarnya kalau di sini dia jualan kelas, dia jualan kelas tentang seputar copywriting. Jadi kalau yang mau belajar siapa lagi nih yang mau, coba deh klik link di bio-nya Xiao Andreas. Jadi action ini macam-macam ya, nggak harus seperti ini. Kan ada juga ya, kalau kita pengennya tadi tujuannya pengen aja kumpulin orang deh untuk follow dulu. Ya bisa aja actionnya adalah ajak orang untuk follow atau ajak orang untuk komen. Ajak orang untuk share ke teman-temannya misalnya. Itu juga bisa. Ya, tergantung dari tujuan kita. Oke, udah masuk nih kita ke pembahasan terakhir sekarang. Jadi setelah kita paham strukturnya ya, buat konten gimana, terus gimana nih cara bikin konten yang menjual ya. Tadi kan dibilangin kalau konten nggak boleh langsung jualan, soalnya kan psikologi orang nggak siap. Ya, sebenarnya kita nggak boleh jualan, tapi jualan itu ada tipenya teman-teman ya. Ada yang namanya hard selling, ada yang namanya soft selling. Kalau teman-teman. Jadi sama-sama jualan, tapi kalau hard itu ya kayak tadi ya, jalan-jalan ke taman disodorin brosur. Kayak kita jalan-jalan ke pasar, ayo masuk, gitu. Tarik-tarik sama abang yang jualan gitu. Ini hard selling teman-teman, jualannya langsung belak-belakan. Ada yang namanya soft selling, jualan itu nggak kelihatan. Nah, soft selling itu ada caranya ya, ada yang namanya cover selling, ada yang namanya story selling, istilahnya kayak gitu. Nah ini yang bisa kita pakai kalau kita mau jualan, istilahnya gitu, jualan dalam tanda petik di sosial media. Jadi bisa dipakai jualan kok gitu, tapi ada tekniknya, jadi nggak sembarangan. Bedanya apa? Cover sama story, sama-sama selling ya, sama-sama selling, sama-sama harus ada ceritanya ya, tadi ya, rumus dasarnya bikin konten. Bedanya kalau cover ya sesuai namanya, dia jualannya terselubung, nggak kelihatan kalau lagi jualan, misalnya gitu. Atau story ya, story selling pakai cerita, tapi tetap di akhirnya dia menyisipkan namanya penawaran. Kalau kita jual kan harus ada penawarannya teman-teman. Kayak tadi Xiao Andreas dia bilang, siapa nih yang mau gabung lagi di kelas copywriting-nya Xiao Andreas? Ini story selling termasuk ya. Dia sambil cerita sambil ada nawarin. Tapi kan dia nggak belak-belakan, ya enggak. Ayo langsung sekarang beli kelas Xiao Andreas. Dia cuma kayak sekedar nanyain gitu ya. Kayak sekedar melemparkan pertanyaan dan sebenarnya tapi disisipin dengan itu jualan. Itu story selling. Kita langsung contohnya biar nggak bingung ya, biar langsung paham. Pertama story selling ya. Tadi rumusnya ingat ya teman-teman, harus ada hook-nya, kontennya, harus ada emosinya yang dibawa, terus ada action-nya. Itu rumusnya story selling. Kayak gimana? Kayak gini.
Oke. Dapat ya. Intinya di sini ada orang nih lagi jualan Indomie. Dia punya warung Indomie kayak gitu ya, jualan Indomie. Terus dia cerita di sini kan, aku ini lagi aku sudah 3 minggu buka warung Indomie. Ya kan? Terus dia bilang, dia bilang, aku pikir di sini bakalan rame gitu ya, buka warung kayak orang-orang. Ya kan? Aku udah coba promosi sana sini, ya, tapi nggak ada hasilnya. Dia cerita kayak gitu. Dan di akhir dia ada actionnya teman-teman. Dia bilang, yuk Kak yang di Jepara dan sekitarnya merapat. Nah ini adalah action teman-teman. Sebenarnya dia ngajak. Jadi kalau saya rangkum konten ini ya, dia cuma bilang, aku lagi buka warung, udah coba promosi, udah coba usaha sana sini, hasilnya nihil. Gitu ya. Yuk yang mungkin orang-orang Jepara ya dan sekitarnya mampir dong kayak gitu. Dia bilang kayak gitu sebenarnya. Tapi dibalut dengan unsur emosi ya. Karena kan dia udah usaha, udah nyobain semua cara tapi sepi. Dia balut dengan emosi apa? Sedih. Ya, tapi nggak cuma musiknya ya ditunjang dengan sedih, dengan ekspresinya dia, coba kita lihat ya. Gimana dia memeragakan itu ya kan, dia sendirian di warungnya gitu. Terus warungnya di syuting yang pas lagi sepi. Ya kan? Ini menambah unsur emosi. Ini yang kita buat nama story. Musuhnya apa atau versusnya namanya cover selling tadi ya. Sama-sama harus ada headline-nya, harus ada yang namanya unsur emosinya. Cuman nggak ada kalimat ajakan, teman-teman ya. Nggak ngajak, nggak ngasih penawaran kayak gitu. Contohnya kayak gini. Oke, dapat ya. Jadi intinya di sini dia jual apa sih? Dia jual ini teman-teman, alat studi gram kit. Ya, jadi alat untuk kalau kita mau bikin catatan yang menarik gitu ya. Ini kebetulan salah satu memberku ya. Kebetulan kan aku menulis sebuah buku gitu namanya TikTok Next Level. Jadi buku itu bahas tentang kayak ngajarin orang gimana cara bikin konten di TikTok. Nah dia ini jualan ini alat-alat buku ini, alat-alat menarik untuk buat catatan yang bagus gitu ya. Terus dia nerapin ilmu yang aku share di buku itu, dan dia bikin kontennya kayak gini. Tadi dia bilang ya, kontennya awalnya dia bilang apa? Dia bilang kayak, kalau kamu mau nggak punya catatan yang menarik supaya nanti belajarmu tuh semangat kayak gitu ya, belajarmu ini lebih menarik kayak gitu ya. Dengan cara seperti apa? Pertama dia bilang, buat dulu bindernya. Gitu. Yang kedua, jangan lupa tulis pakai stabilo gitu ya. Yang warna-warna gini. Terus jangan lupa dikasih stiker gitu ya. Dan jadi hasilnya seperti ini. Terus di akhir dia bilang, studigram kit from @overjoyedstuff.id. Nah di sini kok bisa dibilang jualan, kok bisa dibilang selling gimana? Gitu. Sebenarnya kalau teman-teman nangkep ya, dia jualannya seperti ini. Dia ngajarin orang atau dia menunjukkan hasil kayak gitu ya ke orang. Catatanmu bisa bagus dengan ini. Ini adalah produknya dia. Dan di akhir dia bilang, inilah hasilnya kalau pakai produkku. Nah, aku pakai ini semua dari @overjoyedstuff.id. Ya itu. Jadi dia bilang, kalau semua ini aku buat peralatannya dari overjoyedstuff.id. Ya dia nggak mengajak orang ya. Tadi bedanya kalau saya orang Barmindo tadi, dia akan bilang, yuk ke merapat kayak gitu. Kalau yang Syawal Andreas tadi dia bilang, yuk klik di bioku kayak gitu. Dia ngajak orang. Kalau ini dia benar-benar nggak ngajak dia. Dia cuman bilang kalau ini semua aku pakai alat-alatnya dari overjoyedstuff.id. Biar orang itu nanti menerka-nerka sendiri, biar orang nanti itu kayak kipu-kipu sendiri. Ya, emang overjoyedstuff ini apa sih kok bisa bikin catatan bagus kayak gini? Disitulah titik sellingnya teman-teman. Jadi sebenarnya dia jualan tapi nggak ngajak orang ngapa-ngapain secara terselubung. Nangkep ya soal namanya cover selling dan story selling ya. Nah, oke ya, tadi aku sempat bahas ya tentang namanya e-book TikTok Next Level. Jadi emang aku nulis sebuah buku gitu bahas tentang seputar TikTok, bikin konten di TikTok kayak gitu.
bahasnya apa. Pertama aku bikin tentang fondasi awal mau bikin konten TikTok seperti apa, nanti gimana cara bikin konten itu viral gitu ya, terus juga algoritmanya dan strategi cara menghasilkan uangnya di TikTok kayak gitu. Jadi benefitnya apa sih sebenarnya? Karena aku dulu awalnya nulis di TikTok, ternyata setelah aku terapin di Reels ya, kan baru ya namanya Instagram Reels ini baru 1 tahun, ternyata ilmu itu juga bisa gitu, itu works juga di Reels. Jadi ilmu ini sebenarnya bisa diterapin di Reels. Terus juga ada namanya private community sih kalau beli buku ini. Jadi emang aku sengaja bikin supaya nantinya kalau habis baca buku terus kayak ada bingung ya, kita bisa diskusi bareng sama orang-orang yang udah beli kayak gitu. Terus sama yang terakhir, dapat voucher diskon ya 50%. Kalau habis beli buku ini pasti otomatis dapat kelas TikTok Game Changer namanya. Ini juga sama sih membahas tentang TikTok, cuman bedanya bentuknya kelas pembelajaran. Dari @bisnisbareng_Bram. Ini mungkin kalau teman-teman tahu juga ya, ini salah satu guruku juga namanya Mas Bram gitu ya. Jadi kalau beli buku ini pasti dapat benefit ini langsung kayak gitu. Mungkin kalau tertarik ya, teman-teman ada yang mau jadi konten kreator gitu ya, mau jadi konten kreator di TikTok, atau mungkin ingin ngembangin usahanya di TikTok, bikin konten, mungkin tertarik bisa banget cobain baca buku ini. Ordernya bisa langsung ke link websitenya yang terpenuh aja. Kayak gitu ya, mungkin thank you banget ya, ini sebagai tanda terima kasihku juga dan permintaan maafku ya, karena tadi ada sedikit masalah di awal. Aku pengen bagi-bagi ebook nih gratis buat teman-teman semua nih. Di sini berapa nih? 60-an orang ya, 61 orang. Aku bagi-bagi gratis, nanti linknya menyusul ya, aku mungkin titipkan ke Bu Rami buat teman-teman di sini bisa baca. Aku nulis sebuah buku. Dan mungkin teman-teman yang mungkin pengen tanya-tanya gitu ya, boleh banget ya ngobrol di sosial media aku. Aku ada di Instagram, TikTok, sama LinkedIn sebenarnya. Cuman aku paling aktif di Instagram sebenarnya. Jadi boleh banget DM kalau pengen ngobrol-ngobrol gitu, boleh banget @yangterpreneur.id. Atau mungkin mau akses jasa dan lain-lain ya seputar entrepreneur, boleh banget buka website kita di yangentrepreneurID.com kayak gitu. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Thank you dan sorry banget kalau ada kurang-kurang. Aku balikin ke moderator ya. Thank you. Baik, terima kasih Mas Aldo yang telah memaparkan materi yang sangat bagus, sehingga kita semua termotivasi ya. Nah, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Aldo yang telah memaparkan materinya. Nah, semoga kita semua bisa menjadi entrepreneur muda. Dari pemaparan materi yang telah Mas Aldo paparkan tadi, dikit saya simpulkan bahwa di era digital seperti sekarang, cara mendapatkan uang tanpa bersusah payah seperti keluar rumah sudah menjadi hal yang lumrah. Ya di kehidupan kita ya, sehari-hari bukan lagi dari investasi dan saham, tetapi cara mendapatkan uang dari internet bisa memanfaatkan media sosial. Cara mendapatkan uang dari internet lebih baik dimulai sesuai kemampuan diri sendiri. Baik bagi pemula yang suka membuat konten di media sosial bisa memanfaatkan Instagram, TikTok, dan YouTube seperti yang telah Mas Aldo paparkan tadi. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama Mas Aldo. Sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya, boleh ya langsung acukan tangan, sebut nama dan dari mana asalnya. Saya Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, kepada Dara Mutia dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Mutia dari jurusan PGMI Unit 1. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Aldo. Kami kan status kami sekarang kan mahasiswa, Kak. Di samping status kami mahasiswa ini, kami ingin berwirausaha, memiliki bisnis gitu. Kan mahasiswa identiknya dengan tugas, banyak kegiatan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita bisa berbisnis sambil kuliah. Nah, bagaimanakah cara memanage waktu?
antara bisnis perkuliahan dengan bisnis. Baik, saya rasa cukup itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dara Mutia yang telah memberikan pertanyaannya yang cukup bagus. Saya akan meminta kepada narasumber untuk merespon apa yang ditanyakan oleh saudari Dara Mutia. Silahkan Mas Aldo. Oke, suara aku masih dengar jelas ya? Agak hujan di sini soalnya. Jelas. Jelas ya? Oke. Buat sama Dara ya, thank you ya buat Dara pertanyaannya. Mungkin aku share aja ya pengalamanku ya, jawabannya mungkin dari pengalaman. Kalau tadi kasusnya mungkin kita nggak beda. Kayak gitu. Kalau Dara kan sekarang mahasiswi, terus juga pengen usaha. Gitu. Kebetulan dulu aku mulai usaha pun juga waktu aku kerja kantoran, Dara. Jadi waktu aku habis lulus, terus aku kan kerja kantor gitu. Terus karena aku ya kurang nyaman gitu ya kerja kantor, aku pikir kayak mungkin wirausaha akan lebih oke kayak gitu kan. Nah akhirnya ya aku mulai rintis, tapi karena aku tahu usaha itu nggak langsung jalan gitu, nggak langsung dapat uang, makanya itu aku juga bagi waktu. Nah, bagi waktunya gimana sih aku dulu? Emang cukup melelahkan ya. Tapi kalau itu sih mungkin ngomonginnya bagi waktu itu sebenarnya dasarnya ya kalau dari aku sendiri dari mindsetnya sih. Gitu. Soalnya usaha itu beneran deh kayak nggak seenak atau nggak segampang. Kalau kita lihat di sosmed ya sering banget ya orang-orang itu ya pamer cuan, pamer apa gitu. Tapi sebenarnya untuk di awal tuh nggak segampang itu kayak gitu. Dan itu emang butuh mindsetnya dulu. Ya, jadi kalau kita emang benar-benar serius, gitu ya, kita pengen, oke, aku pengen wirausaha, ya pasti kan apapun kita lakuin kan untuk memulai itu. Ya. Jadi kalau aku dulu adalah, setelah aku memang benar-benar yakin ya, karena aku emang posisinya dulu nggak begitu nyaman kerja di kantoran, gimana caranya aku hasilin uang dulu, aku mikir adalah harus usaha, gitu, dan akhirnya aku mau nggak mau pulang kantor jam 5, aku langsung ya dulu apa ya, cari-cari gitu ya. Nah, dulu pertama kali usaha kredit pisang. Jadi aku dulu istilahnya kulaan gitu ya. Kulaan itu kayak di barang gitu ya dari kan yang namanya di Sumatera gitu ya, di barang apa yang aku lupa. Jambi atau apa ya, aku lupa. Produksi kredit pisang ya, di Sumatera mana aku lupa. Itu langsung ambil di situ ya. Aku telepon supplier gitu ya. Tiap sore itu aku. Terus juga aku beli ya kan kiloan gitu dari sana, kirim, testing sendiri ya, bungkusin sendiri, kirim. Dulu aku masih awal usaha nggak terjun langsung di sosial media. Jadi benar-benar kayak manual gitu ya, masih kayak gitu. Dan ya itu sih yang aku lakuin. Tapi emang karena dasarnya itu mindsetku adalah aku pengen mulai usaha. Jadi kalau dasarnya nggak di situ dulu, bakal berat sih. Emang bakal capek. Tapi mahasiswa yang aku juga paham sih skripsi, apalagi juga itu nguras tenaga banget ya skripsi dan lain-lain, tugas gitu. Jadi harus mindsetnya dulu sih mungkin ya Dara. Kalau oke aku yakin sih bisa sih Dara. Ya, pulang kuliah, pulang apa ya mungkin pulang tugas gitu ya. Langsung aja pengen usaha apa, coba eksekusi. Mungkin itu ya, semoga membantu. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih jawabannya kepada Mas Aldo. Ada lagi yang dari teman-teman yang ingin bertanya? Dara Arisni mau bertanya. Kepada siapa? Dara. Dara Arisni. Kepada Dara Arisni dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Arisni dari jurusan PGMI Unit 1. Sekarang gini Pak, kan kita mau jualan apapun itu biasanya udah ada yang jualan duluan. Kita mau jualan apa yang belum ada, pasti udah ada yang jualan duluan biasanya kan. Nah, kecuali kita memang benar-benar idenya sangat-sangat luar biasa, belum ada yang pernah dibuat. Mungkin bisa jadi pioner. Tapi rata-rata
kebanyakan orang sekarang saat ini itu jualannya pasti udah ada kompetitornya duluan. Baik kita mau jualan skincare, hijab, fashion, atau segala macam, itu sudah ada kompetitornya. Nah, yang jadi pertanyaannya, Pak, bagaimana sih caranya kita supaya bisa menarik audiens dari kompetitornya mereka, supaya akhirnya produk kita dilihat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dara lagi ya namanya. Oke, sama-sama Dara. Oke. Thank you ya buat Dara lagi pertanyaannya. Benar ya, emang sebenarnya kalau kita bilang ya, ada nggak sih produk? Ya mungkin ada sih beberapa kayak orang hebat gitu ya, benar inovator yang menciptakan sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya sesuatu yang baru itu kan ciptaan dari duplikasi kan, duplikasi dimodifikasi sebenarnya. Jadi kalau ngomongin usaha pasti emang ada kompetitor ya, mau jual hijab, mau jual apapun pasti udah ada yang mulai gitu. Tugas kita sebenarnya kalau kita ingin mulai, apa yang jadi pembeda kita sama orang lain, kayak gitu. Nah, kalau ngomongin jualan itu banyak banget ya konsep ininya Dara. Misalnya nih ya, kalau aku nggak tahu ya, mungkin Dara nanti kedepannya ingin mulai jualannya buat brand sendiri, kayak gitu ya, atau mungkin kayak mulai dulu dari reseller dan lain-lain. Cuman ya, kalau dari brand sendiri, gitu, Dara ingin mulai kayak, wah aku buat produk sendiri, aku ambil dari pabrik gitu ya, ketulaan istilahnya, aku merek sendiri kayak gitu. Yang poin pertama ya, menurutku ya, yang harus dibangun dulu oleh Dara pertama, coba bangunlah yang namanya personal branding. Gimana personal branding? Balik lagi ilmunya tadi ya, bikin konten sama rumusnya. Bedanya apa? Kalau tadi kan aku bahas seputar jualan ya. Personal branding sama sebenarnya. Kita menjual personal kita menjual diri kita. Gitu. Apa sisi apa yang ingin kita jual ke orang, atau kita tunjukin ke orang bahwa Dara ini adalah sosok ini. Gitu. Karena apa? Hubungannya apa sih kok personal branding? Terus aku ngaruh ke jualan gitu ya. Simpelnya gini, pernah nggak? Mungkin teman-teman ya atau Dara di sini beli gitu ya ke barang karena ini temennya ini saudaranya ini. Gitu. Sama-sama keripik pisang misalnya, sama-sama keripik, tapi kayak oh ini loh dari saudara ini gitu. Di sini aja deh. Gitu. Pasti pernah ya kan. Itu karena apa? Karena sebenarnya itu adalah personal branding. Kita udah tahu dulu nih, oh orang ini yang jual. Aku percaya kok sama orang ini gitu. Ini pasti enak deh, ini pasti oke deh. Nah, itu keunggulan personal branding. Makanya kalau kita amati ya, banyak banget sekarang pebisnis gitu ya. Kayak mungkin nggak tahu ya, Rico Huang nggak tahu, sudah pemilik bisnis ini ST Indonesia, ini nggak tahu, Pak Haidar. Mereka turun berlomba-lomba bangun personal branding, sama-sama bisnis. Tujuannya apa? Sama-sama jual ST, gitu ya. Tapi dia kenal, oh ini ST ini punyanya Pak Haidar. Orang-orang tahu di kepalanya gitu. Nanti harapannya adalah punya personal branding, Dara mau jual hijab, mau jual fashion, orang-orang tahu di kepalanya. Oh produk ini punya Dara. Kayak gitu. Pertama bahwa personal branding dulu ya. Nanti step keduanya mulai kalau misalnya jual produk sendiri gitu ya, brand sendiri, bangun produk brandingnya. Ya, jadi kita Dara mulai bangun akun khususnya ya, akun brandnya Dara gitu ya. Di bawah namanya Dara. Setelah Dara itu berarti bangun personal branding. Itu akan jauh-jauh lebih enak, lebih gampang. Karena ya menurutku ya, dibanding membuat sebuah branding, produk branding sendiri ya, apalagi UMKM gitu, lebih mudah membangun personal branding. Karena produk branding itu kan produk ya, barang. Orang itu nggak begitu suka dengerin barang. Ya, orang itu sukanya ya orang ketemu orang. Orang suka dengerin orang. Makanya lebih enak bangun personal branding. Orang lebih enak kenal Dara daripada kenal produknya Dara ini apa. Itu sih kalau dari aku ya. Mungkin semoga menjawab ya. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir ya teman-teman buat Arianto Pak. Kepada Arianto dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Arianto. Saya kuliah di Politeknik Negeri Lok Sumawe, jurusan Teknik Sipil. Ingin menanyakan, untuk membuka sebuah bisnis kan kita perlu komunitas. Bagaimana cara membuat komunitas itu seperti yang kita harapkan untuk memulai bisnis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arianto, thank you ya. Kalau boleh tahu nih, Arianto, ini boleh nih, buka aja mic-nya, kita ngobrol. Kalau boleh tahu, Arianto udah mulai usaha atau gimana nih? Alhamdulillah sudah mulai sedikit, Kak. Oke, usahanya apa nih kalau boleh tahu? Usaha dalam pembuatan website. Website. Oke, jasa ya berarti ya? Iya, Pak. Oke, nah. Suaranya Mas nggak Aldo, ada. suaranya Mas Aldo. Kepada Mas Aldo, ya, Kemudian, oke. dipersilahkan. Tadi kenapa kok aku tanya jual apa gitu ya? Soalnya kan tadi pertanyaannya Arianto harus bikin website, harus bikin komunitas gitu ya. Sebenarnya nggak harus semua bisnis kita bangun komunitas, Arianto. Jadi tergantung industrinya juga kayak gitu ya. Emang sekarang lagi ranahnya ya, community marketing itu emang lagi oke. Cuma tergantung industrinya juga. Nggak bisa kalau kita semua bentuk komunitas. Kalau Arianto tadi kan ranahnya karena jasa ya. Terus pertanyaannya, apakah harus bikin komunitas, terus gimana caranya? Oke, menurutku sih kalau dari aku ya, bangun komunitasnya itu lewat aja personal brandingnya Arianto. Jadi kenalin ke orang-orang ya, karena jasa kan jual skillnya Arianto kan. Arianto punya jasa skill ini bikin website. Tunjukin ke orang-orang, aku ini jago loh bikin website gitu. Ini loh hasilku kayak gini. Arianto ngajarin orang, ya kan, atau tunjukin orang kalau sebenarnya aku ini punya kemampuan di sini. Nah nanti ya audiensnya itu akan kebentuk di mana, di sosial medianya Arianto. Nah menurutku adalah step awalnya untuk community-nya ya, itu di situ dulu. Karena apa? Karena untuk ranah selanjutnya untuk nanti kita bahas ke community marketing kayak gitu ya, itu akan cukup kompleks Arianto ya. Jadi karena jujur ya, aku pun juga membangun komunitas, tapi juga komunitasku nggak begitu seoke yang lain, gitu. Karena kompleks banget. Terus nanti ada yang namanya kita perlu maintain itu juga ya, karena komunitas kan isinya orang, ya kan, kita mengajak orang, mengumpulkan orang, dan itu harus dijaganya itu cukup susah, gitu ya. Banyak banget step-stepnya. Jadi kalau mungkin masih baru di awal, ya menurutku sih bangunnya audiensnya di sosial media aja. Sebelum kita benar-benar jauh ke bikin komunitas yang kayak gimana, kayak gitu ya. Mungkin itu ya, Arianto ya. Ya, permisi Kak, apakah saya boleh bertanya? Terima kasih banyak, Pak. Ya, kepada Sani Alifiati dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Moderator atas kesempatannya. Salam kenal teman-teman semuanya, saya Sani Alifiati. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tadi dapat link Zoom ini dari Instagramnya Kak Aldo. Nah, ini sebelumnya izin bertanya Kak Aldo. Kalau saya kan sudah punya personal branding buat digital marketing. Nah, tapi saya pengen sudah punya market sebelumnya itu tentang produk peninggi badan, tapi itu bukan lewat sosial media buat jualannya. Nah, saya pengen nggarap market baru itu tentang suplemen buat anak-anak, tapi sedangkan saya masih mahasiswa, gimana itu kontennya biar relatable, relate sama market saya. Terima kasih. Oke, thank you ya buat Sani. Oke, ternyata ada ya dari yang lain ya, nggak cuma dari Lok Sumawe ini. Thank you pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kalau gimana caranya mau bangun tadi ya brand yang suplemen anak-anak, ternyata tapi masih mahasiswa, jadi nggak punya anak-anak kayak gitu ya. Sebenarnya paling gampang adalah ya hire kreator. Karena kebetulan ya, karena aku juga punya agency dan aku kan menggarap beberapa usaha ya.
Kan emang nggak semua usaha itu bisa kita garap dengan kita, ya kan, dengan tim kita sendiri. Ada yang waktu itu aku menggarap, makanya sama ibu-ibu. Karena di timku nggak ada ibu-ibu, ya nggak relate semua sama ibu-ibu. Ya mau nggak mau kita harus itu ya, mulai stepnya ya. Kalau mungkin punya dana, kita ambil orang, hire orang. Kalau kedua, kalau nggak punya, kalau kita harus produksi sendiri, pakailah saudara mungkin ya, punya adik, punya keponakan, punya apa, gunakan itu, ya kan. Soalnya ya kita UMKM ya kan, masih nggak punya modal yang terbatas, sehingga kita harus gunakan itu. Jadi intinya sih tadi bener ya, tadi harus relatable. Jadi intinya kalau mau jangan dipasang kita, gunakan aja orang lain. Contohnya kayak gitu ya. Tapi harus tetap sesuai dengan marketnya. Mungkin itu ya, Sani. Oke, terima kasih Kak Aldo. Kak, izin Sama-sama. bertanya, Kak. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya, yang sudah berpartisipasi untuk bertanya di acara seminar kali ini. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi seminar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Mas Aldo, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias seminar kita pada hari ini. Boleh apus buat Bapak Ibu semuanya? Akhirnya saya Nulkia Salsabila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada kakak kita, Nulkia Salsabila, selaku moderator acara webinar kali ini. Selanjutnya, tak lupa pula, sebuah acara sudah sepatutnya ditutup dengan doa. Untuk itu, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Kakak Alvin Syahrin. Untuk Kak Alvin Syahrin, dipersilahkan. Baik, mungkin untuk saudari Alvin sedikit terjadi kendala, maka tidak mengapa, langsung saja kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Mas Aldo yang sudah memberikan materi ilmu yang sangat luar biasa pada kami semua. Dan juga terima kasih kepada moderator serta para partisipan yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya selaku MC turut mewakili para panitia meminta maaf jika selama berjalannya acara terdapat tutur kata yang tidak berkenan di para hadirin semua. Baik, untuk itu maka sebagai penutup acara webinar kali ini agar mendapatkan keberkahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, berakhir pula acara pada pagi menjelang siang ini. Saya selaku MC akhir kata pamit undur diri, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk acara yang terakhir di luar schedule ada sedikit acara dokumentasi untuk host, mohon dibantu mengambil gambar mulai dari set awal hingga akhir. Oke, semuanya boleh membuka kamera. Kita ambil foto ya.
1, 2, 3. Slide pertama. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, mantap, selesai. Oke, terima kasih Mas Aldo sudah bantu kita, bantu teman-teman di sini di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah YAIN Losmawe. Semoga ilmu yang Mas Aldo berikan berkah dengan segala tadi rintangan dan tantangan yang Mas Aldo akhirnya bisa. Nggak tahu kenapa ya tadi Mas Aldo ya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa jumpa ya. Pokoknya makasih banyak ilmunya, makasih, semoga berkah insya Allah, semoga silaturahim kita, interaksi kita tidak berputus. Teman-teman sudah saya follow-kan, sudah saya katakan untuk sering cek Instagram Mas Aldo supaya ada nilai-nilai edupreneur yang bisa kita pelajari. Nggak akan di aplikasi sekarang, tapi ketika kita nanti masuk dunia kerja, insya Allah bisa diaplikasikan dengan baik ya Mas Aldo. Sukses terus untuk Mas Aldo nantinya, sukses juga untuk edupreneur dan yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin kita, silakan yang mau meninggalkan Zoom. Oke. Partisipan boleh live.